Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi asal-usul Wi-Fi. Jadi, kali ini kita akan mempelajari bagaimana asal mula penamaan dari perangkat router Wi-Fi atau Wi-Fi ini ya. Nah, mungkin orang-orang pada zaman sekarang itu biasanya menganggap kalau Wi-Fi itu adalah sebuah singkatan. Nah, kebanyakan orang menganggap kalau Wi-Fi itu singkatan dari wireless fidelity, gitu ya. Nah, tapi apakah itu benar? Nah, kita simak saja penjelasan materi kita kali ini ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya untuk materi ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan sejarah perkembangan teknologi jaringan nirkabel, termasuk asal-usul dan makna dari istilah Wi-Fi tadi. Kemudian untuk selanjutnya, CPL keterampilan umumnya diharapkan mahasiswa mampu menyajikan informasi dan menjelaskan konsep asal-usul teknologi Wi-Fi secara lisan maupun tertulis dengan bahasa ilmiah yang baik. Dan yang ketiga, CPL untuk keterampilan khususnya diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi evolusi teknologi jaringan dari sistem kabel menuju nirkabel dan menganalisis dampaknya terhadap perkembangan sistem komunikasi modern. Nah, yang terakhir, CPL untuk sikap. Diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah dalam memahami sejarah serta perkembangan teknologi dan menghargai peran inovasi dan kreativitas dalam kemajuan teknologi. Nah, itu ya untuk CPL-nya. Nah, kita lanjut ke pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang asal-usul Wi-Fi. Jadi dalam kehidupan modern saat ini, istilah Wi-Fi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Hampir setiap perangkat digital yang kita gunakan, mulai dari ponsel, laptop, hingga televisi, tergantung pada teknologi Wi-Fi untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel pastinya ya. Namun, meskipun Wi-Fi sangat akrab di telinga kita, tidak banyak yang mengetahui bagaimana sebenarnya asal-usul nama Wi-Fi muncul dan apa maknanya. Materi ini akan membahas sejarah singkat munculnya teknologi nirkabel tersebut, bagaimana istilah Wi-Fi diciptakan, serta siapa pihak yang berperan dalam menamainya. Dengan memahami asal-usul nama Wi-Fi, diharapkan kita dapat lebih mengenal perjalanan panjang inovasi teknologi komunikasi yang mengubah cara manusia berinteraksi dan bertukar informasi di era digital ini. Baik, kita lihat slide-nya. Slide ya. Nah, jadi Wi-Fi pertama kali dikenalkan oleh perusahaan yang bernama Wi-Fi Alliance ya. Jadi nama Wi-Fi pertama diperkenalkan oleh perusahaan Wi-Fi Alliance yang merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1999 untuk mempromosikan dan mengembangkan standar teknologi wireless local area network atau WLAN berbasis IEEE 802.11. Namun ada sedikit cerita menarik tentang asal usul dari nama Wi-Fi ini. Kita lihat slide berikutnya ya guys. Nah, jadi asal usul nama Wi-Fi sebetulnya bukan dari singkatan wireless atau kepanjangan dari wireless fidelity ya. Jadi meskipun banyak orang beranggapan demikian, nama Wi-Fi diciptakan oleh PR atau Public Relation
agensi yang bekerja dengan Wi-Fi Alliance pada tahun 1999 ya guys. Nama tersebut muncul sebagai hasil dari usaha untuk menciptakan istilah yang lebih mudah diingat dan lebih ringkas untuk menggambarkan teknologi jaringan nirkabel 802.11 ya guys ya. Jadi nama Wi-Fi itu sebetulnya bukan singkatan dari wireless fidelity, melainkan diambil dari nama perusahaannya, dari nama perusahaan yang bernama Wi-Fi Alliance gitu ya guys ya. Dan yang memperkenalkannya adalah PR-nya. PR itu mungkin semacam bagian humasnya ya, gitu ya. Nah, kenapa Wi-Fi dipilih? Nah, Wi-Fi ini dipilih karena kemudahan dalam pengucapannya ya, jadi lebih sederhana, mudah diingat, dan ini juga membantu membangun identitas yang kuat untuk teknologi nirkabel sehingga orang dapat mengenalinya dengan lebih mudah. Nah, ini contoh kasusnya ya. Bagaimana jika nama Wi-Fi masih dipakai nama asli produknya? Jadi nama aslinya kan perangkatnya itu IEEE 80211 ya. Jadi misalkan bayangkan saja ya, misalkan kita ya sebagai orang tua nyuruh anak kita beli perangkat Wi-Fi ke toko komputer gitu ya. Misalkan, nak belikan dong ayah perangkatnya IEEE 80211. Wah, itu terlalu ribet ya guys ya. Apalagi kalau anak kita mungkin mudah lupa gitu ya, di perjalanan lupa lagi namanya apa gitu ya. Nah, si perusahaan Wi-Fi ini makanya tidak menggunakan nama dari IEEE 80211 ya, karena itu terlalu ribet dan susah untuk diingatnya. Makanya dikasihlah nama yang lebih sederhana dan lebih singkat ya. Jadi diambillah nama Wi-Fi itu. Nah, ini ada fakta menarik tentang Wi-Fi ya. Meskipun banyak yang mengira Wi-Fi berarti wireless fidelity, tidak ada singkatan resmi untuk Wi-Fi. Itu hanya nama merek yang diciptakan untuk memasarkan teknologi WLAN ya, Wireless Local Area Network. Wi-Fi Alliance yang bertanggung jawab untuk mengelola standar Wi-Fi dan memastikan perangkat kompatibel dengan standar 802.11, mulai mempopulerkan nama Wi-Fi di seluruh dunia setelah nama tersebut diperkenalkan pada tahun 1999. Nah, jadi kesimpulannya dari pengambilan nama Wi-Fi ini, wireless fidelity dapat diterjemahkan secara bebas sebagai kesetiaan nirkabel yang merujuk pada teknologi yang memberikan koneksi nirkabel yang stabil dan akurat. Meskipun istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan Wi-Fi. Wi-Fi sendiri tidak secara resmi merupakan singkatan dari wireless fidelity. Wi-Fi hanya merupakan nama merek yang lebih sederhana dan mudah dipasarkan untuk teknologi jaringan nirkabel. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi harus diingat karena nama Wi-Fi itu sebetulnya bukan sebuah singkatan dari sebuah produk, melainkan diambil untuk menyederhanakan nama sebuah perangkat ya, yang tadinya namanya itu panjang dan berribet kalau kita sebutkan. Nah, si perusahaan mengambil inisiatif dengan menamai perangkatnya dengan sebutan Wi-Fi seperti itu ya. Nah, misalkan contoh yang lain, produk yang mungkin sudah lama kita kenal ya, misalkan
ada produk dari proyektor ya. Nah, zaman dulu tuh biasanya orang-orang manggil nama atau menyebutkan proyektor itu dengan sebutan infocus ya, infocus. Nah, setiap ada yang mau menggunakan infocus atau mau pinjam proyektor, kebanyakan orang itu manggilnya infocus karena infocus mungkin adalah perusahaan yang pertama kali membuat proyektor ya berteknologi LCD gitu ya, seperti itu. Makanya tiap orang walaupun mereknya bukan infocus, tetap aja mungkin orang-orang tuh manggilnya dengan sebutan infocus itu ya. Itu contoh dari perangkat yang lain. Nah, contoh yang lain mungkin teman-teman kenal dengan produk air mineral ya. Air mineral orang-orang dulu itu manggilnya dengan produknya terkenal dengan Aqua ya. Nah, biasanya kalau kita membeli air mineral ke toko atau ke warung ya, biasanya nyebutnya Mang beli Aqua, padahal di situ produknya bukan Aqua ya, misalkan mereknya merek yang lain, tapi tetap orang-orang itu biasanya manggilnya beli Aqua ya, Aqua gelas gitu atau Aqua botol. Nah, seperti itu ya. Nah, itu karena mungkin perusahaan di Indonesia yang pertama kali mengenalkan air mineral dengan kemasan itu adalah dari perusahaan Aqua. Nah, berkembang sampai sekarang orang-orang kenalnya dengan panggilan atau menyebut dengan Aqua. Nah, saya sendiri pernah tuh kerja di Riau ya. Nah, di Riau itu orang-orang menyebutkan kendaraan roda dua atau sepeda motor itu nyebutnya dengan menyebut Honda ya, walaupun mereknya itu bukan Honda, tapi tetap orang-orang di sana menyebutnya Honda. Misalkan saya tuh waktu di sana tuh di kantor ya, mau pergi ke tempat klien. Nah, saya kan nggak bawa motor. Nah, si pegawai di sana menyarankan, Pak, itu pakai saja Hondanya yang ada di garasi. Nah, pada saat itu saya cek, ternyata motornya bukan Honda, mereknya Yamaha. Tapi tetap saja orang sana itu manggilnya dengan sebutan Honda ya. Nah, mungkin karena orang sana mungkin pertama kali kenalnya dengan produk Honda. Jadi walaupun mereknya sudah ada merek yang lain, tetap orang warga sana itu manggilnya dengan sebutan Honda ya. Ya seperti itu hanya sebuah simulasi saja biar lebih memahami tentang materi kita hari ini tentang Wi-Fi. Nah, kalau Wi-Fi itu mungkin jenisnya macam-macam ya teman-teman. Kita lihat nih contoh dari produk Wi-Fi ya. Produk kita lihat aja di sini ya teman-teman. Kita lihat gambarnya saja. Nah, itu ya produknya. Kalau Wi-Fi ini bermacam-macam, ada teknologinya juga. Kalau kita lihat ya, teknologinya itu bermacam-macam juga. Ada Wi-Fi berjenis router ya. Nah, routernya ada yang menggunakan, kalau sekarang ada yang teknologinya sudah menggunakan teknologi mesh Wi-Fi itu ya. Nah, kalau mesh Wi-Fi itu teknologinya lebih canggih. Nah, walaupun harganya lebih mahal. Nah, satu lagi ada teknologi router yang masih router bersifatnya konvensional. Nah, itu harganya biasanya lebih murah ya. Nah, kita coba lihat ya produk yang sudah berteknologi mesh Wi-Fi ya. Router Wi-Fi mesh. Nah, coba produknya. Nah, di sini ada produknya dari TP-Link juga ada ya. TP-Link nih banyak ya. Nah, ada juga perusahaan baru yang sudah bagus juga produknya. Saya biasanya pakai ini,
router mesh wifi Ruiji ya tulisannya. Nah, ini produknya lumayan bagus ya guys ya. Nah, pengalaman saya menggunakan produk ini penggunanya nyaman banget ya kalau kita menggunakan produk dari Ruiji ini, karena di dalamnya sudah ada sistem AI-nya ya. Jadi kita kalau mau nyetingnya lebih mudah. Dan kelebihan dari produk WiFi yang sudah berteknologi mesh WiFi ini, kalau kita melakukan settingan misalkan untuk sebuah kampus, kita cukup mempunyai satu master atau satu router utama ya. Nah, settingannya cukup kita setting di router utama. Nah, misalkan routernya ada 5 router, nah satunya dibuat disetting sebagai router utama. Jadi pada saat kita mau men-setting password misalkan ya, yang paling sederhana, kita membuat password, cukup buat password di router utama saja. Nah, nanti pada saat pemasangan terlebih dahulu pasanglah si router utamanya. Nah, berikutnya misalkan router utama kita pasang di gedung utama. Nah, router yang lain di gedung sebelahnya, misalkan ada gedung A, B, C, D gitu ya. Nah, router yang lain tidak perlu kita melakukan settingan lagi, cukup kita langsung sambungkan ke jaringan ya, nanti dia langsung sinkron sesuai dengan settingan yang ada di master routernya itu ya. Beda dengan kalau kita menggunakan router yang masih konvensional. Router wifi kalau coba kita lihat ya, konvensional dari merek mana? Sional. Nah, kalau konvensional misalkan dari TP-Link. Nah, yang ini yang paling banyak dipakai ya. Ini sudah legend nih ya, TP-Link router. Harganya mungkin sekitar 100.000 sampai 150 ribuan ya. Nah, ini tuh belum ada teknologi mesh WiFi nya gitu ya. Nah, ini kalau kita mau memasang perangkat router itu dilihat dulu kita mau pasangnya di mana gitu ya, kebutuhannya seperti apa. Jadi jangan sampai kita pasangnya pakai pasang router yang sudah punya teknologi mesh WiFi, tapi kita masangnya hanya untuk keperluan di rumah atau di kos-kosan saja gitu ya, hanya ada 2 ruangan atau 1 ruangan apalagi ya. Itu tidak perlu pakai yang sudah berteknologi mesh WiFi, cukup pakai router yang sederhana saja ya. Apalagi kalau perangkat yang nyambungnya masih sedikit ya, itu tidak usah pakai router yang sudah teknologi tinggi karena sayang biayanya. Lebih baik kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, mungkin demikian saja penjelasan materi tentang asal-usul penamaan teknologi WiFi. Oke, untuk tugas selanjutnya silakan buat sebuah resume dari materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Silahkan buat ringkasannya. Nah, ringkasannya dibuat berupa video, dan videonya nanti seperti biasa diposting di LinkedIn ya. Nah, setelah di LinkedIn silahkan teman-teman mau posting di media sosial yang lain diperbolehkan ya. Dan durasinya itu tidak terbatas ya, mau berapa menit silahkan. Nah, minimal durasinya 3-5 menit lah ya, seperti itu. Oke, baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya dan dicatat sebagai amal ibadah buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.